Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu ala kaffatil umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fin nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Pemirsa, pemerhati Kolbun Salim NTV dimanapun Anda berada, yang terhormat dan yang kami hormati, yang mulia dan yang kami muliakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi biqaulina alhamdulillah, karena berkat rahmat taufik serta hidayahnya kita semua dikasih kekuatan, dikasih kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam Allah semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman akhlakiyah, dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab. Pemirsa, pemerhati Kolbun Salim yang berbahagia, mari kita mulai kajian pada saat ini, yaitu membahas tentang seputar amal-amal pelebur dosa. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik tersebut bisa menghapus perbuatan jelek tersebut.
Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah pada manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa fi ba'din nusah hasanun sahihun. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah. Jadi bidomil jimaini wa taslisid dalil ula. Jimnya ini Jundub dan Junadah itu dibaca dhammah. Jadi Jundub bukan Jindub. Junadah bukan Janadah. Di Jundub bin Junadah. Wa taslisid dali al-ula, dan dal yang pertama ada 3 wajah membacanya. Bisa Jundub, bisa Jundab, bisa Jundib, terserah. Anda mau ikut yang mana? Mau dibaca Jundib, monggo. Dibaca Jundab, silahkan. Baca Jundub, ya ora apa-apa. Ya. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, dari Abi Dzar Jundub bin Junadah. Wa Abi Abdurrahman, dan Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman ini adalah Mu'adz bin Jabal. Ya. Oke pemirsa, pemerhati dimanapun Anda berada. Ada cerita menarik tentang Mu'adz bin Jabal. Sebelum kita melanjutkan kajian kita lebih lanjut, ini saya sedikit bercerita bahwasanya Mu'adz bin Jabal itu dulu pernah terlilit hutang. Ya. Pernah terlilit hutang. Dan hutangnya pun pada orang Yahudi. Sehingga terus ditekan untuk membayarnya. Sampai-sampai Mu'adz bin Jabal ini enggak melakukan sholat Jumat. Dia bersembunyi. Karena apa? Takut. Kenapa takut? Ya karena punya utang itu tadi. Gitu. Jadi pas sholat Jumat itu beliau enggak keluar. Gitu. Bersembunyi, takut ketemu si Yahudi yang selalu menagih hutang padanya. Akhirnya kejadian tersebut ketahuan Rasulullah SAW. Ketahuan Mu'adz bin Jabal tidak melakukan sholat Jumat. Gitu. Keesokan harinya ditanya, engkau tidak melakukan sholat Jumat, kenapa? Kemudian Mu'adz bin Jabal menceritakan bahwasanya dirinya punya hutang kepada Yahudi, selalu dikejar, ya, ditagih terus, ya kayak enak, akhirnya bersembunyi kan begitu, ya, bersembunyi, sampai nggak ke masjid. Gitu. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, ala u'allimuka du'aan in kana 'alaika mislu uhudin dhahaban yaqdihillahu anka. Apakah aku tidak mengajarimu doa jika engkau itu punya tanggungannya sebesar gunung Uhud berupa emas misalnya, itu Allah akan membayarkannya. Itu. Nah, akhirnya faqala Mu'adz bin Jabal, dawu bala ya Rasulullah, tentu Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kul, ucapkanlah. Jadi ini doanya, ya, agar hutangnya Mu'adz bin Jabal itu bisa lunas. Ini dikasih doa oleh Rasulullah SAW. Makanya pemerhati, pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada,
barangkali Anda punya hutang, ya, masih belum bisa membayar, maka dibaca doa ini. Ya, dibaca doa ini. Insya Allah, biiznillah, hutangnya segera dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya farijal ham wa kasifad burri wa mujibat da'watil muttar rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Ini doanya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, fawadhabtu 'ala du'a faqudiya anni dzalik. Itu. Mu'adz bin Jabal kemudian istiqomah, continue, ya, membaca doa ini. Akhirnya alhamdulillah beliau bisa membayar hutangnya tersebut. Nah, ini. Jadi nyun sewu ya, pemirsa pemerhati Qalbun Salim, kalau memang punya tanggungan, ya mari, di samping kita bekerja, berusaha, tapi kita jangan lupa berdoa, ya. Karena usaha tanpa doa itu sombong, ya. Perjuangan tanpa doa itu sombong. Itu, makanya kita tetap berdoa. Dan ini salah satu doanya agar hutang-hutang yang menjadi tanggungan ini bisa terbayarkan. Nah, yang saya bacakan tadi. Ya. Oke, pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian pada saat ini setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, pemerhati, saudara-saudaraku seiman, seagama, dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian pada Allah, bertakwalah kepada Allah dimanapun saja engkau berada. Hadis ini memuat beberapa kemungkinan, ya. Artinya sabdanya Rasulullah semacam ini memuat beberapa kemungkinan. Yahtamilu ayyakuna hadzal amr li Abi Dzarrin wa sami'ahu Mu'adz. Jadi bisa saja dimungkinkan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mukhatabnya, yang diajak ngomong, yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah Abi Dzar. Kemudian siapa? Mu'adz bin Jabal mendengarkan. Gitu. Bisa saja begini. Jadi yang diperintah itu adalah Abi Dzar, bisa saja begitu. Abi Dzar, kemudian Mu'adz bin Jabal mendengarkan. Nah, ini bisa saja gitu. Jadi mukhatabnya, lawan katanya, ya. Nah, itu. Kemudian auli Mu'adz wa sami'ahu Abu Dzar. Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintah bertakwa itu tadi perintahnya kepada Mu'adz. Dan Abu Dzar mendengarkan. Nah, ini bisa saja kebalikan dari yang pertama tadi. Auli ghairihima wa sami'ahu. Atau sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, atau perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang takwa itu bisa kepada selain keduanya, kepada selain Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Bisa pada orang lain. Kemudian keduanya, Abu Dzar dengan siapa? Mu'adz bin Jabal, ini mendengarkan.
perintah tersebut. Nah, jadi ittaqillah haitsuma kunta ini kan berupa amar. Amar dari Rasulullah. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah yang diperintah ini memuat berbagai macam kemungkinan. Bisa yang diperintah adalah Abu Dzar, Mu'adz bin Jabal mendengarkan. Atau sebaliknya yang diperintah adalah Mu'adz bin Jabal, Abu Dzar mendengarkan. Atau yang diperintah orang lain, Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar di situ mendengarkan. Begitu, pemirsa. Oke. Nah, jadi kita diperintahkan ya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takwa itu ya apa sih takwa itu? Takwa itu tajannubu kulli manhiyin anhu wa fi'lu kulli ma'murin bihi. Jadi menjauhi setiap perkara yang dilarang dan melakukan setiap perkara yang diperintahkan. Itu takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang akrab kita dengar takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu juga bisa. Itu takwa. Gitu. Kemudian pemirsa pemerhati ya. Takwa ini luar biasa, sangat penting sekali. Dengan takwa kita akan selamat di dunia dan akhirat. Pokok model bekal kita, ya, takwa, kita berbekalkan takwa. Ya. Jangan disalahartikan nanti takwa takut sama istri tua, bukan. Ya. Takwa itu mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selama kita punya bekal ini, insya Allah pasti kita akan menjadi orang-orang yang sa'idun fid dunya dan sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena takwa ini wah luar biasa sekali. Bahkan dari pentingnya takwa sampai-sampai dalam khutbah Jum'ah ini khutbahnya enggak sah kalau tidak ada wasiat takwa. Makanya harus ada wasiat takwa ketika khutbah. Baik khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Ya. Ketika nanti di situ enggak ada wasiat takwa, maka akan berakibat khutbahnya enggak sah. Karena enggak rukunnya enggak dilaksanakan. Ketika khutbahnya enggak sah, otomatis sholat Jumatnya pun juga tidak sah. Ini dari sini kita bisa menilai bahwasanya pentingnya itu takwa. Ya, pentingnya itu takwa. Dan takwa di situ mempunyai beberapa faedah. Ya, mempunyai beberapa faedah takwa itu. Faedahnya itu banyak sekali. Dengan bertakwa kita akan mendapatkan ini. Kita akan mendapatkan itu dan lain sebagainya. Salah satunya minha ya. Ketika kita bertakwa ya. Faedahnya adalah al-hifdu wal hirasatu minal a'da. Kita akan terjaga, kita akan terlindungi, kita akan akan punya perisai dari musuh. Pokok wis takwa ya. Pasrah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan lembu sekilan lagi itu lur. Oke. Benih perak lembu sekilan. Tapi lembu sekilo. Gitu ya. Itu kalau kita punya takwa. Makanya kalau sudah takwa sudahlah. Enggak usah khawatir. Di situ nanti kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena faedahnya takwa adalah al-hifdu wal hirusah minal a'da. Kita akan terjaga, kita akan diberi perisai ya dari musuh-musuh kita. Dan ini enggak ngawur, ini ada dalilnya. Di qaulihi ta'ala karena firman-Nya Allah taala subhanahu wa ta'ala. Karena firman-Nya Allah taala wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian sabar dan kalian bertakwa,
maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan pada kalian. Sama sekali tidak akan membahayakan. Ini langsung firman-Nya Allah, ya. Langsung firman-Nya Allah. Jadi kalau kita mau sabar, ya. Sabar dan bertakwa enggak akan membahayakan. Tipu daya mereka enggak akan membahayakan. Tadi takwa sudah saya jelaskan apa itu takwa, ya. Sekarang sabar itu apa? Kita kan sering mendengar kata-kata sabar di sini. Wa in tasbiru, jika kalian sabar, wa tattaqu dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Sabar itu apa sih sabar itu? Sabar itu hurufnya cuma 5, S-A-B-A-R. Sabar. Sedikit ringkas. Tapi untuk mempraktekkan sabar ini, ya Allah, luar biasa beratnya. Enteng diomongke tapi berat untuk dipraktekkan. Itu sabar. Ya ini senjata inilah atau kata-kata inilah yang nyaman kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita ketika terkena musibah dan lain sebagainya. Sabar, sabar, sabar. Ketika punya masalah, sabar, sabar. Sabar itu sendiri apa? Sabar itu adalah menurut kitab At-Ta'rifat, ya, tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah la ilallah. La ilallah. Jadi sabar itu tidak mengeluh. Tarkus syakwa min alamil balwa. Ya. Jadi sabar itu tidak mengeluh, meninggalkan mengeluh atas pedihnya cobaan. Atas pedihnya malapetaka. Meninggalkan mengeluh pada siapa? Pada selain Allah. Bukan pada Allah. Itu saudara. Itu sabar. Jadi tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah la ilallah. Jadi intinya ringkasnya, bahasa yang mudah kita paham, sabar itu gak mengeluh ning menungso. La ilallah, bukan pada Allah. Kalau mengeluh kepada Allah gak ada masalah. Artinya gak ada masalah bagaimana? Kita masih tergolong sabar. Masih tergolong sabar. Itu loh. Masih dalam kategori sabar. Ketika kita terkena musibah, terkena malapetaka, terkena bencana, terkena cobaan dan lain sebagainya, kita kok ngeluh pada menungso, sambat-sambat ning menungso, ya. Lah ini apa? Ini namanya enggak sabar. Gitu. Tidak sabar. Tapi kalau dia itu enggak sambat pada manusia, tapi malam hari dia menghadap kepada Allah, melakukan sholat tahajud dan menangis, mengeluh kepada Allah, ya Allah, kenapa saya harus begini, ya Allah, kenapa begini, ya Allah, ya Allah, mengeluh kepada Allah. Ini bagaimana? Ini tetap orang ini sabar. Enggak sampai orang ini keluar dari sabar, tetap sabar. Karena apa? Mengeluh kepada Allah enggak ada masalah. Yang bermasalah artinya kita dibilang enggak sabar kalau kita mengeluh kepada orang, pada selain Allah. Itu. Oke pemirsa, berarti dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian ini setelah yang satu ini. Pemirsa, pemerhati kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, masih tetap bersama kami, ya. Mari kita lanjutkan meneruskan tentang
masalah takwa. Faidah-faidah daripada takwa. Tadi disebutkan salah satunya adalah kita akan terlindungi, ya, kita akan terlindungi, kita akan punya perisai dari musuh-musuh kita kalau kita bertakwa dan sabar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya islahul amal wa ghufranud dzunub. Faedah selanjutnya daripada bertakwa adalah memperbaiki amal dan diampuninya dosa-dosa kita. Ya. Diampuninya dosa-dosa kita. Jadi ketika kita bertakwa maka amal kita akan semakin baik dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ittaqullah, bertakwalah kalian pada Allah. Wa qulu qawlan sadida, berkatalah dengan kata-kata yang benar. Ya. Sehingga bagaimana kalau bertakwa kepada Allah dan kita berkata-kata dengan kata-kata yang benar, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki pada kalian amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni daripada dosa-dosa kalian. Jadi dengan bertakwa amal kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya dosa yang hakullah, ya. Dosa kita kepada Allah. Bukan dosa-dosa kita kepada sesama, ya. Kalau dosa-dosa kita kepada sesama, maka ya harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Allah enggak mengampuni kita kalau kita belum minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita aniaya. Kalau orang yang pernah kita aniaya mengampuni, maka Allah mengampuni. Kalau tidak, ya tidak. Dan sedangkan yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa pada Allah. Kita pernah melanggar perintah Allah, kita pernah bermaksiat kepada Allah. Ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertakwa. Itu. Kemudian selanjutnya pemirsa, al-mahabbah. Cinta, dicintai, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa, maka Allah akan cinta kepada kita. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Ini luar biasa sekali, ya, hikmah daripada bertakwa ini. Kemudian al-ikram, dimuliakan. Kita akan mendapatkan karomah. Kita akan mendapatkan kemuliaan dengan bertakwa itu tadi. Gitu. Dengan cara kita bertakwa, pasti Allah akan memuliakan kita. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Gitu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini. Jadi yang paling mulia di antara kita itu ya takwanya. Semakin kita bertakwa kepada Allah, maka semakin kita mulia. Ya. Bukan mulia itu diukur dengan anak siapa, bukan. Bukan diukur dengan kekayaannya, tidak. Bukan diukur dengan golongan apa, tidak. Tapi dengan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka jalan satu-satunya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja engkau berada. Ya. Di mana saja kita berada, haitsuma kunta, di mana saja kita berada. Embuh sendirian, embuh di muka publik, di waktu apapun, gitu. Kita bertakwa kepada Allah enggak mengenal masa. Kapanpun dan dimanapun kita dianjurkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik susah ataupun senang,
kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dimanapun saja berada, ya, dimanapun tempatnya, tetap kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Kita akan mendapatkan karomah, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Al-bisyara indal maut, kabar gembira ketika meninggal dunia. Ini salah satu daripada orang yang bertakwa. Jadi tidak hanya di dunia kita mendapatkan faidah daripada bertakwa, tidak. Sampai meninggal pun kita akan mendapatkan efek daripada kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira, ya, bagi mereka kegembiraan hidup di dunia dan di akhirat. Ini salah satu hikmahnya, salah satu faedahnya kita bertakwa. Kita ingin senang di alam kubur, bertakwa. Kita ingin selamat di akhirat, bertakwa. Kita ingin selamat di dunia, bertakwa. Ini modal pokok kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah ngasih kekuatan kepada kita, ya. Ngasih kekuatan sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang bertakwa itu enggak mau disogok, itu enggak mau. Ya. Orang yang bertakwa kepada Allah enggak mau dikasih riswah, dikasih sogok, dikasih suap, enggak mau. Ya. Orang-orang yang bertakwa itu enggak mau nyogok, nyuap juga enggak mau. Ya. Orang-orang yang bertakwa enggak mau mengambil hak-hak masyarakat, enggak mau. Ya, korupsi harta aset-aset negara enggak mau. Orang yang bertakwa itu. Ya. Bahkan orang-orang yang bertakwa itu menjauhi hal-hal yang syubhat. Tidak hanya yang haram, yang syubhat pun juga dijauhi. Yang remang-remang itu dijauhi. Itu orang yang bertakwa. Begitu. Oke, pemirsa, selanjutnya al-khulud fil jannah, ya. Akan abadi di surga orang yang bertakwa itu. Ya, abadi selamanya berada di surga. Wasari'u, ini firman-Nya Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, bergegaslah kalian pada ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bertakwa itu tadi kita selamat di dunia, ya. Kita akan selamat di akhirat, kita selamat di alam kubur dengan bertakwa. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan Allah ngasih kekuatan kita sehingga kita menjadi insan yang muttaqin, menjadi insan yang bertakwa. Gitu. Selanjutnya an-najah minasyada'id wa husulur rizqil halal. Selamat dari kesusahan dan kita menghasilkan rezeki yang halal. Ya. Wa husulur rizqil halal. Kita akan mendapatkan rezeki yang halal. Nah, ini. Dengan pokoknya kita gelem ngrekso, ya, ya. Gelem ngrekso, mau bertakwa, mau mengikuti perintah-perintah Allah, ya. Insya Allah kita akan dijauhkan oleh Allah dari yang namanya riba, dari yang namanya harta-harta korupsi dan lain sebagainya. Begitu. Kita akan selamat dari kesusahan.
selamat. Dan kita akan mendapatkan rizki yang halal. Gak usah khawatir sudah. Yang penting bertakwa, rizki itu akan halal. Ya, kalau ada rizki yang tidak halal masuk ke tubuh kita, kita ya harus introspeksi. Ya. Kita harus muhasabah. Apa sebenarnya yang terjadi kepada kita? Gitu. Soalnya apa? Kalau kita bertakwa, gak kira kemasukan barang-barang yang orang genah. Stop, pokoknya gelem ngrekso diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diselamatkan. Insyaallah. Enggak usah khawatir. Penting ikuti perintah-perintah Allah. Kita patuh terhadap perintah Allah semampu kita. Ini kalau perintah Allah semampu kita. Kita mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah secara totalitas. Ya. Jadi kalau perintah itu semampunya kita. Tapi kalau larangan itu secara totalitas, saudaraku. Misal kita sholat, diperintahkan oleh Allah sholat. Ya semampu kita berdiri ya berdiri. Orang mampu berdiri karena sakit misalnya, ya longgo. Gitu loh. Orang mampu longgo ya tidur, berbaring. Gak mampu berbaring, ya telentang. Pakai isyarat mata. Gak mampu itu, pakai isyarat hati. Itu lagi gak mampu, ya wes sholati, itu aja, gak repot. Begitu. Ta'in. Jadi kalau kalau berupa taat, perintah Allah semampu kita. Tapi kalau larangan Allah itu secara totalitas harus kita tinggalkan. Gak ada istilahnya nyicipi sidik minuman keras, gak. Tuku sidik bersinan, gak boleh sidik, gak boleh separuh, gak boleh, ya separuh gak boleh. Pokoknya segala bentuk kemaksiatan tinggalkan secara totalitas. Gak oleh nyicipi sidik, gak boleh. Begitu pemirsa, oke pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian pada saat ini setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, pemerhati kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, yang ada di Jember, di Lumajang, Situbondo, Bondowoso, atau Banyuwangi sendiri, yang saya cintai semuanya. Ya, yang saya cintai semuanya. Oke, kita lanjutkan, pemirsa, kajian pada saat ini, oke? Tadi dikatakan bahwasanya dengan kita bertakwa, kita akan selamat dari kesusahan, ya. Kita akan mendapatkan rezeki yang halal. Ini landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih dia solusi. Ya. Kita pokoknya gelem bertakwa ngono wis, gelem bertakwa wis to, ada jalan keluar, ada, yakin ada. Yaj'al lahu makhraja. Ada solusinya. Sing bingung mumet gak nemu solusi ngono kuwi. Kenapa? Ya karena enggak bertakwa. Gitu loh. Kalau bertakwa pasti dikasih oleh Allah. Yang ngasih masalah itu Allah, ya Allah yang ngasih solusi, saudaraku. Gitu loh. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ngasih solusi padanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah di situ nanti akan ngasih rezeki pada orang yang bertakwa tadi dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Begitu. Ya. Dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah. Artinya bagaimana dari ayat ini? Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti batasan atau menjaga batasan-batasan syara, artinya kita tetap dalam koridor syariat dan menjauhi dari segala bentuk macam maksiat, maka Allah akan ngasih kita jalan keluar. Allah ngasih kita solusi. Dan kita nanti akan keluar dari perkara yang haram menuju perkara yang halal.
Dari kita terjepit menjadi longgar, ya. Dari neraka menuju surga, begitu. Oh, ten para dulur, nggih. Oh, ten. Saestu mugi-mugi kula terutama kula piyambak nggih, mugi-mugi nggih saya kula piyambak terus khususnya umumnya pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada semuanya. Mudah-mudahan Allah ngasih rezeki pada kita berupa ketakwaan yang tertanam di dalam hati kita, ya. Berupa ketakwaan. Sudahlah, modal utama itu takwa sudah. Takwa. Ya. Kemudian pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Sababun nusul daripada ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ngasih solusi pada orang tersebut. Ini ada sababun nuzulnya. Ada sebab turunnya ayat ini, ya. Aksarul mufassirin, mayoritas ulama tafsir di situ berkomentar bahwasanya ayat ini turun, ya, ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja ini turun ini dalam masalahnya Auf bin Malik al-Asja'i, ya. Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu. Nah, beliau itu punya anak namanya Salim. Ya, Auf bin Malik al-Asja'i itu punya anak namanya Salim, ya, sama Saliman. Kemudian si anak ini ditawan oleh orang-orang musyrikin, ya. Di penjara, ditawan, ya. Jadi ditahan. Disekap oleh orang-orang musyrikin. Kemudian dia sahabat Auf bin Malik ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluh pada Rasulullah tentang kefakirannya juga, ya. Tentang kefakirannya, dia sudah fakir, ya. Terus musuhnya telah menawan daripada anaknya, gitu. Kemudian ibunya di situ mengeluh juga, ibu daripada istrinya artinya, ya, ibu dari anak tersebut mengeluh juga, itu. Akhirnya beliau berkata, apa yang sampean perintahkan kepada saya, katanya si sahabat Auf bin Malik ini. Beliau berkata kepada Rasulullah semacam itu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ bersabda kepada siapa? Kepada Auf bin Malik, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Ittaqillaha wasbir, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Dan aku perintah padamu dan istrimu, ya, untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu apa namanya? Perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat Auf bin Malik ini tadi, yang di situ mendapatkan kesusahan, ya, mendapatkan kesusahan berupa apa? Anaknya tadi ditawan, ya. Di samping dia juga faqih, punya kefakiran, ya, ada kesulitan dalam masalah ekonomi, anaknya juga ditawan, yaitu mengeluh, curhat kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih itu berupa bacaan supaya dia memperbanyak bacaan tersebut, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Akhirnya beliau pulang ke rumahnya, si sahabat bin Auf ini, kemudian bilang kepada istrinya bahwasanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu. Jadi dibaca sudah la haula wala quwata illa billahil azim itu dibaca. Akhirnya bagaimana? Akhirnya biidznillah, ya, setelah keluarganya ini, si ayah dan si ibu ini membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, biidznillah, dengan izin Allah, si musuh ini lengah terhadap tawarannya tadi kepada si siapa namanya, sang anak tadi yang namanya Salim. Ini lengah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya si Salim di situ bisa selamat, ya. Bisa melarikan diri dari tawanan orang-orang jahat itu tadi, orang-orang musyrik itu tadi, ya.
bisa melarikan diri, dan tidak sekedar lari, tapi membawa kambingnya. Jadi kambing-kambingnya orang-orang musyrik digawa kabeh. Wis ditawan, terus lengah, akhirnya di mana? Dibawa kambing-kambing itu tadi, ya. Dan kambingnya itu sebanyak 4.000, ya. 4.000 kambing gitu tadi. Jadi mulai ditawan, mulai itu oleh-oleh. Apa? Enggak wedhus tangi wedhus. Dan karena ini dalam kondisi perang bagaimana? Ini halal, ini harta ini halal. Karena kondisinya kondisi perang. Kondisi tidak aman waktu itu. Jadi dia membawa harta dari orang-orang musyrik ini bagaimana? Halal. Jadi nggak sama dengan di sekitar kita. Nanti ini jangan dipraktekkan. Oh kalau begitu hartanya non muslim halal. Oh, jangan begitu, bukan. Sehingga nanti ada non muslim punya harta kita ambil. Jangan, nggak boleh. Bukan itu. Ini kondisinya lain, kondisi perang ini. Dia ditangkap, ditawan, ya. Pulang nggak pulang wong tok, ya. Tapi membawa 4.000 kambing. Ya wes, kepakirannya hilang. Anak balik dunyo akeh. Apa dunia? Kambing. Dunianya itu apa? Kambing. 4.000 kambing, ya. 4.000 kambing. Luar biasa. Akhirnya dengan kejadian ini akhirnya turunlah ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ngasih solusi, akan ngasih jalan keluar. Dengan dia bertakwa kepada Allah, dia punya masalah. Satu, permasalahan ekonomi. Kedua, anak ekonominya wis gak karu-karuan, ternyata anaknya juga diculik. Akhirnya mengeluh lapor kepada Rasulullah dengan barokah wiritan dari Rasulullah berupa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Akhirnya itu anaknya selamat, bisa lari dari tawanan tersebut, dan nggawa wedhus 40.000. Dari cerita ini, pemirsa Umarati, dimanapun Anda berada, ketika kita punya kesusahan, kita punya problem dalam kehidupan ini, kita jangan lupa kepada Allah. Ya. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di samping itu, kita harus artinya membaca ini, ya, apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kita disitu terjepit, ya, ketika kita punya masalah ekonomi dan lain sebagainya, atau mungkin Anda punya kekasih yang lari dari Anda, mungkin gitu, ya. Ini bagaimana? Gak usah sedih. Kita kembalikan semuanya kepada Allah, dan kita baca ini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, paling tidaklah pagi hari di sholat subuh 100 gitu aja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah nanti Allah akan ngasih jalan keluar kepada kita. Dan ini bacaan ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini ada di mana? Ya Allah, ada di istighosahnya NU itu ada bacaan ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu. Jadi kita baca setiap pagi, ya. Setiap pagi kita baca bacaan-bacaan ini. Ya, walaupun kita enggak punya problem lah. Jangan menanti problem. Jangan menanti masalah dulu datang, jangan. Sudah kita wiridkan saja. Setiap pagi baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini pengakuan pada kita bacaan ini, pengakuan terhadap kita bahwa kita ini enggak punya daya dan upaya. Ya, kita ini enggak punya kekuatan. Yang punya kekuatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kita pengakuan diri kita bahwa kita ini lemah, kita enggak punya apa-apa, lemah kita ini. Kita resapi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada upaya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa setiap pagi habis subuh kita baca 100 kali aja. Ya, 100 kali. Ini. Oke, pemirsa merhati dimanapun Anda berada, waktulah yang membatasi kita. Insya Allah akan kita lanjutkan
kajian hadis ini, ya, kajian hadis ini, hadis tentang masalah bertakwa, hadis tentang masalah apa namanya, pelebur-pelebur dosa, ini akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Mudah-mudahan Allah ngasih kesehatan kepada kita, ngasih panjang umur, ya, umur yang berkah, ya. Semuanya keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar rezeki, ya, damai sak keluarga, ya, ibadah semangat, pateng, dan amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, ya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi panjenengan sedaya. Insyaallah terusan daripada hadis ini akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.